Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Setiani Pujiastuti. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan bagian. Kita mulai dari pengertian himpunan bagian. Himpunan bagian dari suatu himpunan A adalah seluruh himpunan bagian yang memuat anggota dari himpunan A. Jadi, himpunan bagian itu adalah seluruh himpunan yang memuat seluruh anggota dari himpunan A. Notasinya yang digunakan adalah seperti huruf C, seperti ini. Tetapi ini bukan C, hanya seperti, ya. Ini notasi khusus untuk himpunan bagian. Contoh, himpunan A berisi bilangan 2 dan 3. Maka himpunan bagian dari A dimulai dari himpunan kosong. Kalau 2 dan 3 kita hilangkan, maka A itu juga memiliki himpunan kosong, ya, yaitu kurung kurawal awal dan akhir. Jadi himpunan kosong itu dimiliki oleh A, sehingga himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari A. Jika dibaca begini, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A, seperti ini. Ini dibaca himpunan bagian. Kemudian himpunan yang beranggota 2. Ini himpunan bagian A juga. Kemudian himpunan yang beranggota 3. Ini juga himpunan bagian dari A. Dan yang terakhir, himpunan yang beranggota 2 dan 3. Ini merupakan himpunan bagian dari A. Jika kita hitung seluruhnya, yaitu himpunan kosong, himpunan yang berisi 2, himpunan berisi 3, himpunan berisi 2 dan 3. 2 dan 3 itu sama saja A. Berarti A itu juga himpunan bagian dari A itu sendiri. Jumlahnya ada 4. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan himpunan berikut ini. Jika himpunan A adalah himpunan kosong, maka elemennya juga kosong. 0, maksud saya. Jumlah elemennya 0, himpunan bagiannya adalah himpunan kosong itu sendiri, jadi hanya ada 1. Kemudian himpunan B beranggota A. Elemennya atau jumlah elemennya 1. Himpunan bagiannya adalah kosong dan himpunan yang beranggota A. Semuanya ada 2. Selanjutnya himpunan C yang berisikan A dan B. Jumlah elemennya 2 atau sering disebut kardinalitas. Kardinalitasnya C adalah 2. Himpunan bagiannya kita rinci dimulai dari himpunan kosong, himpunan yang isinya A, himpunan yang isinya B, kemudian himpunan yang isinya AB. Jadi kosong, kemudian isi 1, isi 2. Jika kita total, semuanya adalah jumlahnya 4. Sekarang D, himpunan bagiannya adalah yang beranggota A, B, C. Kardinalitas D-nya ada 3. Maaf, ini harusnya kurung polos. Himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, himpunan yang berisi A, berisi B, C, semuanya ada 3. Kemudian setelah itu berisi 2, yaitu AB, AC, BC. Ini ada 3. Dan yang terakhir berisi 3, A, B, C. Atau D itu sendiri. Ya, yang terakhir D itu sendiri. Kita jumlahkan semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Kemudian kalau kita lihat himpunan E yang beranggotakan A, B, C, D. Kardinalitas E ada 4. Himpunan bagiannya adalah kosong, kemudian berisi A, berisi B, berisi C, berisi D. Ini berisi 1 ada 4.
Selanjutnya berisi 22, kita urutkan. AB, AC, AD, BC, BD, CD. Ini berisi 22. Semuanya ada 6. Kemudian setelah berisi 22, berisi 33. ABC, ABD, ACD, BCD. Ini berisi 33. Semuanya ada 4. Yang terakhir berisi 4. Berisi 4 itu A, B, C, D. Yaitu E itu sendiri. Mari kita hitung bersama-sama. Semua totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi, jika E beranggota 4, jumlah seluruh himpunan bagiannya ada 16. Baik anak-anak, supaya lebih jelas lagi, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Jika A himpunan kosong, jumlah elemennya 0. Jumlah seluruh himpunan bagian hanya ada 1, yaitu kosong itu sendiri. Tadi sudah kita bahas di depan, ini hanya saya simpulkan, saya buat tabel supaya lebih jelas. Seluruh himpunan bagiannya hanya ada 1. 1 itu berasal dari 2 pangkat 0. Kemudian kalau B isinya 1, yaitu A itu, anggotanya 1. Seluruh himpunan bagiannya ada 2. 2 itu berasal dari 2 pangkat 1. C beranggota AB. Kardinalnya adalah 2. Jumlah himpunan bagiannya ada 4. 4 berasal dari 2 pangkat 2. D himpunan beranggota ABC. Kardinalitasnya adalah 3. Himpunan bagiannya ada seluruhnya ada 8. Tadi sudah kita rinci di depan. 8 itu berasal dari mana? 2 pangkat 3. Kemudian E anggotanya ABCD. Elemennya ada 4 atau kardinalnya ada 4. Jumlah seluruh himpunan bagiannya ada 16. 16 berasal dari 2 pangkat 4. Sedangkan F himpunan berisikan A, B, C, D, E. Jumlah elemennya ada 5. Kalau kita perhatikan, ini berpola 1, 2, 4, 8, 16. 2 kalinya ya, jadi ini 32. 32 dari mana kalau menggunakan rumus ini? 2 pangkat 5. Ini dan seterusnya. Sekarang kalau kita simbol bahwa jumlah anggota suatu himpunan kita namakan NA atau kardinalitasnya A, maka rumus seluruh jumlah himpunan bagian adalah 2 pangkat NA. Ini rumus umumnya. Berapapun elemen ini, maka jumlah himpunan bagiannya adalah 2 pangkat NA. Baik, kita lanjut. Contoh sebagai berikut. Jika A adalah himpunan faktor dari 6, tentukan seluruh anggota A, jumlah anggota A, banyaknya himpunan bagian dari A yang beranggota 2, seluruh himpunan bagian dari A menggunakan rumus. Kita jawab yang pertama. A itu faktor dari 6, berarti pembagi dari 6. 1, 2, 3, 6. Kemudian yang berikutnya, pertanyaannya adalah jumlah anggota A. Ada berapa jumlahnya? Ada 4 atau kardinalitasnya ada 4. Berikut, himpunan bagian dari A yang beranggota 2. Maka kita akan merinci yang anggotanya 2. 1, 2, 1, 3, 1, 6, 2, 3, 2, 6,
36. Semuanya ada berapa himpunan ini? Ada 6. Yang terakhir, jumlah seluruh himpunan bagian dari A menggunakan rumus. Tadi kita sudah tahu kardinalitasnya ada 4. Rumusnya adalah 2 pangkat kardinal. Maka 2 pangkat 4 ketemunya adalah 16. Berikut contoh nomor 2. Perhatikan. Jika P bilangan prima kurang dari 12, tentukan seluruh anggota dari P, jumlah anggota dari P, himpunan bagian dari P yang beranggota 1. Terakhir, jumlah seluruh himpunan bagian dari P dengan rumus. Mari kita jawab bersama-sama. P bilangan prima kurang dari 12. Kita daftar isinya. 2, 3, 5, 7, 11. Berikutnya jumlah anggota himpunan P. Ada berapa? Kita hitung. Semuanya ada 5. Maka kardinalitasnya P ada 5. Pertanyaan selanjutnya adalah himpunan bagian dari P yang beranggota 1. Maka kita uraikan. Himpunan yang beranggota 2, bilangan 2. Himpunan yang beranggota bilangan 3, bilangan 5, bilangan 7, bilangan 11. Semuanya ada 5. Ya. Baik, sekarang contoh yang terakhir. Jumlah seluruh himpunan bagian dari P. Tadi rumusnya sudah ada 2 pangkat kardinalnya. Kardinalitasnya ada 5, maka 2 pangkat 5, yaitu 32. Kemudian untuk lebih memahami, silakan kalian mengerjakan latihan mandiri, nanti bisa di-pause, dicatat, kemudian dikerjakan di buku tugas. Kemudian nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.